damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sebuah artikel renungan. Maka dari itu, untuk mempersingkat durasi, oke, langsung saja, mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang renungan tersebut, kita membutuhkan sebuah doa. Ya, kita tahu doa tersebut akan membantu kita dalam memahami beberapa bagian yang terpenting dari renungan kita hari. So, mari berdoa. Bapa kami di surga dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin mengetahui kebenaran firman-Mu. Sebab jika kami tahu kebenaran-Mu, maka firman-Mu akan memerdekakan kami. Tentu kami adalah manusia pendosa yang selalu berbuat dosa. Kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati, supaya kami ditinggikan oleh-Mu dengan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Sekarang kami ingin mengerjakan bagian kami, yaitu merenungkan, membaca, dan mengerti segala sesuatunya yang berasal daripada-Mu. Untuk itu, biarlah renungan yang akan kami bahas ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas waktu sekarang ini. Amin. Oke. Renungan kita pada hari ini, kita akan melihat betapa nyatanya kasih Tuhan itu pada kita semua yang sedang menonton dan mendengarkan renungan ini. Sebab renungan yang akan kita bahas tersebut akan membuktikan betapa Tuhan itu memelihara hidup kita. Kita tahu untuk membuktikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan kita yang kasih itu memberikan kepada kita anaknya yang sulung untuk menebus dosa-dosa kita. Namun dalam renungan pada hari ini, sepertinya kita membutuhkan referensi dari pembuktian tersebut. Dan saya menemukan referensi renungan dari sebuah website abcmelbourne.org yang ditulis oleh pendeta Victorio pada tanggal 10 Januari 2016. Maksud saya adalah, apa tema renungan kita pada hari ini kita bahas pada sebuah konten renungan pada website tersebut, dan tema yang akan kita bahas di sini adalah kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti pemeliharaannya pada kita. Oke. Kita sebagai murid-murid Kristus, tentunya kita dapat mengetahui siapa itu Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa disebut muridnya jika kita tak mengenalnya? Dan menurut saya, tema pada hari ini lebih dari sekedar kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, alright? Tapi di tema yang akan kita bahas ini mengungkapkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu sebagai bukti, alright, di sini bukti pemeliharaannya, alright, pada kita. Sangat indah bukan? Kita yang manusia berdosa ini saja masih dipelihara olehnya. Amazing. Terlebih lagi orang yang selalu hidup benar di hadapannya. Buat saya itu sungguh-sungguh sukacita yang berlimpah ruah di dalam hidup ini. So, tentunya hal yang paling dasar dan paling penting dari pokok renungan kita adalah ayat dan pasal mana yang akan menjadi dasar renungan kita ini. Di website tersebut kita melihat referensi ayat dan pasal yang digunakan adalah Markus 4 pasal 35 ayat 41 sampai 41. Oke. Sebelum kita membaca firman pada Injil Markus tersebut, menurut saya tema ini sangatlah menarik karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu sebagai bukti pemeliharaannya pada kita. Dan siapa pendeta Victorio itu? Oke. Di sini ditulis pendeta Victorio, dan siapa dia? Oke, di sini di website tersebut secara singkat dia adalah seorang sidang gembala
senior pastor sidang gembala atau gembala sidang pada sebuah gereja di Australia. Ya, singkat cerita beliau lah yang menulis tema menarik buat saya pribadi dan saudara. Bisa dilihat di sini di websitenya langsung siapa beliau. Oke. Tapi kita akan membahas apa yang ditulisnya, bukan pendeta Victory-nya. So, pada website ini dan tema pada hari ini, pendeta Victory itu memberitahu kita bahwa ada sebuah prinsip dari sebuah kebutuhan. Oke. Dari sebuah kebutuhan penyertaan tentang kehadiran seseorang yang lebih kuat. Di sini kita bisa membacanya. Jadi prinsip itu adalah kita membutuhkan orang yang lebih kuat dari kita. Ada pernyataan dari pendeta Victor Liu, yaitu saat kita prinsip ini berjalan saat kita masih anak kecil atau masih menjadi anak kecil. Nah, saat juga kita mau meninggalkan dunia. Di sini juga dituliskan oke, nih di sini mau meninggalkan kita atau meninggal dunia. Saat kita masih menjadi kanak-kanak, ya kita polos, kita begitu tak mengerti tentang hal-hal yang di luar dari sifat kepolosan itu. Pendeta Victor Liu ini menjabarkan sebuah kejadian di mana pada masa kanak-kanak yang kita butuhkan adalah ketenangan dan ketidaktakutan. Dan contoh kasus yang digambarkan oleh beliau adalah ketika hujan deras, ada guntur, ya kan, ada kilat, ada suara yang begitu nyaring sehingga membuat kita sangat ketakutan. Karena tabiat kanak-kanak kita. Dan kata yang hanya kita bisa ucapkan saat keadaan seperti itu, kita menjadi kanak-kanak itu, kita akan bilang sama orang tua kita, "Papa, Mama di samping aku ya." Dan itu menurut pendeta Victor Liu adalah sebuah kebutuhan tentang penyertaan. Nah, di sini. Oke. Namun makin dewasa kita, makin bertambahnya umur kita, pengetahuan kita makin bertambah, semakin mengerti tentang hal yang benar, hal yang salah. Kita makin tidak mau atau makin tidak menyadari kebutuhan ini. Menarik. Di website ini juga ditulis oleh pendeta Victor Liu juga mengungkapkan sama halnya dengan saat kita mau meninggal dunia. Seram ya. Mau meninggal dunia kita butuh penyertaan Tuhan. Terlebih lagi saat kita menghadapi sebuah masalah. Dan masa depan, kita buta pastinya, kita tak bisa melihat masa depan. Saat masalah begitu besar ada depan mata kita atau di kehidupan kita, hal yang paling adalah kita merasa sangat menjadi tertekan, depresi, dan belum lagi. Dan itu membuktikan bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri dan tidak mengetahui masa depan. Pada website ini juga dicantumkan sebuah link, kesaksian dari Bapak Dwi Krismawan, bisa kita lihat pada link ini. Nah, ini oke, tapi pada pembahasan ini kita cukup hanya di website ini saja dulu untuk case ini. Oke, itu singkat cerita ada di sini kesaksian beliau, bisa saudara dan teman-teman lihat sendiri di websitenya. Oke, jika Tuhan beserta kita, hal itu membuat kita tenang dalam hidup ini. Ya. Dan pendeta Victor Liu mengkonfirmasi
ya dia mengkonfirmasi bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan memelihara kita. Oke, ini bukti bahwa Tuhan memelihara kita. Atau dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan itu terlihat dinyatakan dalam penyertaannya. Oke. Dan sampailah kita pada inti dari tema yang kita bahas hari ini. Menurut pendeta Victor Liu, penyertaan Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus itu hidup dan berkuasa. Dia adalah anak Allah, juru selamat kita yang menyertai kita. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan tersebut dengan terjemahan dari Alkitab Play, Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, mari kita bacanya. Setema pada Markus 4:35 sampai 41 ini adalah angin ribut diredahkan. Oke. Di sini saya juga sudah memilih website Alkitab online ya. Oke. Tapi sebelum kita membahasnya di pasal 4:35-41 ini apa sih sebelumnya gitu, pasal sebelumnya. Markus 4 pasal 4 ini maksudnya, sebelum ayat ini masuk ke topik kita akan kita bahas pada renungan hari ini. Pada ayat-ayat sebelumnya Yesus memberikan firman-Nya kepada orang banyak dengan perumpamaan yang pertama tentang seorang penabur, yaitu yang di sini saja lebih enak, yaitu di sini perumpamaan tentang penabur itu dari ayat 1 sampai 20. Di sini sudah saya blok sampai 20. Nah, sampai di sini. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Dilanjutkan dengan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran pada ayat 21 sampai 25. Nah, kita lanjut lagi pada perumpamaan berikutnya, yaitu tentang benih yang tumbuh ayat 21 sampai 29. Ini di sini. Alright. Kita lanjut lagi. Sesudahnya lagi kita melihat perumpamaan tentang biji sesawi ayat 30 sampai 34. Oke. Dan sampailah kita pada ayat yang kita bahas menjadi firman renungan kita hari ini. Nih, di sini 35 sampai 41. Itu dengan subtema angin ribut diredahkan. Oke. Saya bacakan ayatnya biar lebih cepat. Markus 4. Oke. Di sini Markus pasal 4 ayat 35. Pada ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak seberang." Oke. 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tak
peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, ayat 39, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Oh, nggak ada dannya di sini. Oke, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Oke. Saya sudah membacakan pasal 35 sampai 41. Oke, sekarang kita ke inti renungan kita. Jadi pendeta Victor Liu itu apa ini? Oke, di closing aja. Menjabarkan bahwa poin dari pasal 4 ayat 35 sampai 37 sampai 37 beliau menjabarkan dengan subtema Taufan atau dengan poinnya Taufan, ombak, dan penyertaan Yesus Kristus. Oke, kita bahas ayat per ayat. Oke, sekarang di sini dituliskan poin 35. Nah, saya bacakan buat saudara sekalian. 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Meskipun Yesus Kristus beserta kita, ia juga memelihara kita dengan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang menyuruh para murid ke seberang danau Galilea, dia mengetahui apa yang akan terjadi. Oke. Jadi di sini ayat 35 ini pendeta Victor Liu menuliskan bahwa Yesus tahu apa yang terjadi ke depan di pasal 35 ini, dan Yesus juga memelihara dan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Oke, sambung lagi ke ayat 36. Di sini 36. Oke. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Oke. Yesus, nah ini dia, menyertai para murid di perahu. Oke. Ia hadir dan menyertai dalam kehidupan kita juga. Oke, jadi 36 ini adalah Yesus menyertai para muridnya di perahu. Jadi maksud si poin dari pendeta Victorio ayat 36 ini adalah Yesus menyertai kita dalam kehidupan kita. So, ayat 37. Lalu, nah di sini ada masalah nih. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 37. Taufan tiba-tiba datang dan ombak masuk ke dalam perahu yang ditumpangi para murid dan Yesus Kristus, sehingga para murid ketakutan. Mengizinkan taufan dan ombak datang merupakan bentuk dari pemeliharaan Tuhan untuk kita. Kenapa? Jadi maksud pendeta Victor Liu itu, taufan dan ombak ini adalah masalah, sama seperti ayat ini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi masalah. Beliau menjabarkan bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan. Kenapa masalah dalam hidup kita ada gitu? Jadi kenapa? Jadi pendeta Victor Liu menulis kita tidak bisa merasakan pemeliharaan Tuhan kalau kita tidak pernah ada masalah.
Wow. Nih beliau lagi memperjelas ini. Ia adalah sumber belas kasihan, penghiburan dan kuasa. Waktu ada masalah besar yang sangat menakutkan, Tuhan makin terlihat sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Di sini juga ada kutipan dari 2 Korintus 1 pasal 1 ayat 4 sampai 5. Masalah yang besar dan tidak ada jalan keluar menyatakan ketidakmampuan dan juga kebutuhan kita pada Tuhan dan Yesus Kristus beserta kita untuk menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Oke. Jadi 35 sampai 37 itu Pendeta Victor Leo menjabarkan bahwa Tuhan Yesus tahu ada masalah dalam hidup kita. Jadi dia mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Angin dan ombak itu dijabarkan masalah. Jadi masalah itu datang dalam hidup kita. Dan itu adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan Yesus untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Wow, kalau kita tidak pernah ada masalah. Jadi masalah itu ada karena Tuhan izinkan dan Tuhan tahu kita ada masalah. Oke. Perhatikan, oke. Kehadiran Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan karakter Tuhan. Oke. Dan karakternya. Nah. Dan kehadiran Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan karakter Tuhan dan di sini karakternya menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Wow. Menurut Pendeta Victor Leo, kehadiran Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan karakternya yang menjaga, menguatkan, menghibur. Kehadirannya menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Wow. Manusia sebaliknya dong. Kehadirannya seringkali tidak sama dengan karakternya. Apalagi pada waktu kesusahan atau waktu dibutuhkan. Kehadiran kita seringkali tidak memenuhi, menguatkan pasangan atau teman kita. Sedangkan Yesus hadir selalu memenuhi kebutuhan hidup itu. Coba kita tanya pada istri kita atau teman kita. Waktu engkau susah, apakah kehadiran saya cocok dengan karakter yang dibutuhkanmu atau sebaliknya membuat kecewa? Tidak menolong, tidak berguna, tidak membangun. Apakah kehadiran saya dalam hidupmu tidak membawa pengaruh dalam hidupmu atau lebih baik hidupmu tanpa kehadiranku? Kehadiran Yesus selalu membawa pengaruh yang baik bagi kita karena karakternya sininya arti untuk Tuhan Yesus dannya di sini dan karakternya itu selalu menyatakan pemeliharaannya pada kita. Wow. Bukti. Jadi itu sebagai bukti karakter Tuhan Yesus menyatakan pemeliharaannya buat hidup kita. Oke. Kita lanjut. Oke. Jadi di sini Pendeta Victor Leo menjabarkan 2 karakter Tuhan Yesus Kristus saat ada ombak tadi, ya kan, dalam konteks Markus ini. Jadi karakternya itu adalah kepedulian Yesus Kristus dan kebesaran atau kemahakuasaan Yesus Kristus. Nah, itu karakter atau sifat Yesus Kristus dinyatakan dalam pemeliharaan kita. Oke. Kalau kita minta tolong pada seseorang, ingatlah 2 hal ini. Apakah ia menolong, peduli dengan kita? Apakah ia bisa mampu menolong? Manusia sering dan bisa menjauhi, tapi Tuhan Yesus tak pernah dan tak akan mengecewakan kita. Oke. Nah, kita bahas ayatnya lagi. Tadi sudah kita bahas ayat 35 sampai 37. Sekarang di sini oke. 35 sampai 37 tadi di sini. Nah, sekarang tadi kan Pendeta Victor Leo menjabarkan bahwa kehadirannya itu tidak bisa dipisahkan dengan karakternya. Nah, karakternya itu kan ada 2, kepedulian Yesus Kristus dan kemahakuasaannya.
Jadi kepedulian Yesus Kristus dan kemahakuasaan atau kebesarannya. Nah, dalam ayat 38 ini Pendeta Victorio menjabarkan adalah bukti pemeliharaannya ada kepedulian Yesus Kristus. Oke, kita baca ayatnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, "Guru, engkau tak peduli kalau kita binasa. Engkau tak peduli kalau kita binasa." Oke, apa poinnya? Karena kita tahu poin dari ayat 38 adalah kepedulian Yesus dan dijabarkan oleh Pendeta Victorio. Para murid membangunkan Yesus yang sedang tertidur dan berkata, apakah Yesus peduli dengan mereka? Untuk menyatakan kepeduliannya pada para murid, Yesus bangun dan menghentikan taufan dan ombak. Oke, Yesus selalu mau menolong kita, selalu peduli dan belas kasihan pada kita. Mujizat Yesus Kristus terjadi dimulai karena Yesus penuh belas kasihan, rasa peduli yang sangat besar sekali terhadap kebutuhan orang pada waktu itu. Ia peduli pada kita meskipun kita lambat untuk belajar. Sama seperti para murid Yesus mengerti dan meyakini Yesus Kristus adalah pemelihara hidup kita. Ia tak pernah tertidur untuk peduli pada kita. Sini ada kutipan Mazmur. Nah, jadi ayat 38 ini Yesus membuktikan bahwa Dia peduli dengan mengadik angin dan berkata pada angin dan danau itu diam dan tenanglah. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus peduli. Dan itu adalah karakternya. Oke. Seperti yang dijabarkan di sini. Kehadirannya tidak bisa dipisahkan dengan karakternya. Oke. Sekarang kita ke ayat 39. Kemahakuasaan Yesus Kristus. Kita baca ayatnya. Ia pun bangun. Jadi Yesus sangat peduli. Dia buktikan dan ia bangun saat ia tertidur. Bayangin nih, orang yang lagi tidur kan, ya kan? Dalam cuaca seperti itu, Yesus masih bisa tidur dengan tenang. Dan muridnya berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi si murid ini sangat ketakutan banget. Dan ia membangunkan Yesus. Dan Yesus pun bangun. Nih. Oke, kita lanjut. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu, apa yang terjadi? Lihat. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Wow. Kemahakuasaan Yesus Kristus. Nah, oke, bisa kita lihat, ya kan? Saudara sekalian, di situ membuktikan kemahakuasaan Yesus Kristus dan itu adalah karakternya. So, penjabarannya adalah kehadirannya tidak saja menyatakan kepeduliannya, tapi juga kehadirannya menyatakan kemahakuasaannya. Dalam ayat ini Yesus menyatakan kebesaran dan kuasanya. Ia tertidur, nah yang sudah saya bahas tadi, di tengah perahu yang dipenuhi air, topan dan ombak yang besar. Bisakah kita tertidur nyenyak di tengah masalah yang besar kita hadapi? Yesus berkuasa atas alam, topan dan ombak dihentikannya. Ya, untuk melihara dibutuhkan kekuasaan yang besar. Itulah sebabnya manusia atau apapun juga tak bisa memelihara hidup kita, karena kita tidak maha kuasa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidup kita, karena Ia maha kuasa. Tuh Tuhan kita tuh. Injil Markus sengaja mengakhiri bagian ini dengan pertanyaan para murid yang belum mengetahui siapa Yesus sesungguhnya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pertanyaan ini, ketika para pembaca membaca pertanyaan ini, Markus ingin menjawab bahwa Yesus Kristus adalah Allah, sehakikat dengan Allah yang hidup dan juru selamat manusia.
yang bisa menghentikan taufan dan ombak adalah Tuhan, maka Yesus adalah Tuhan. Perhatikan konteks yang menyatakan kuasaan Yesus. Tuh. Nih, kemahakuasaan Yesus sebagai jaminan atau dasar pemeliharaannya atas hidup kita. Wow. Oke. Sekarang di sini sudah kita bahas ayat 35 sampai 39. Oke. Jadi saya jabarkan kembali. Jadi di ayat 35 sampai 39 ini, di sini yang pertama, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi si pendeta Victorium menjabarkan Yesus tahu, dan Yesus selalu menyertai kita karena dia tahu apa yang terjadi di depan kita. Nah, di 6-nya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Oke, jadi penyertaan Tuhan untuk kita yang dijabarkan tadi itu. Ombak dan taufan itu adalah masalah. Nah, ini masalah nih datang nih. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Wow, masalah datang nih dalam hidup kita nih, ya kan? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tak peduli kalau kita binasa." Jadi si murid ini, atau asumsikanlah bahwa kita di situasi dimana kita berada di situ, ya kan, sebagai manusia yang berdosa dan tidak maha kuasa, pasti kita mungkin sama seperti murid-murid Yesus. Kita bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tapi Yesus membuktikan, ia bangun. Wow, ia bangun dari tidurnya maksudnya. Jadi masalah dalam hidup kita itu, ia ada, ia menyertai kita. Nah, di sini nih, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam dan tenanglah. Nah, menghardik angin itu. Nah, di sini masalah kita. Jadi Yesus bangun, dia mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, ia bangun dan ia menyertai kita, itu buktinya. Dan ia menghardik angin itu. Angin itu adalah masalah kita. Dan berkata pada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu dan angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Wow, ya kan? Oke, balik lagi ke website tersebut. Kalau di sini bagaimana kebenaran ini? Kehadiran Yesus menyatakan pemeliharaan yang relevan dalam kehidupan kita. Oke, di sini 40 sampai 41. Nih, 40 sampai 41. Jadi ini pertanyaan untuk kita, bagaimana kebenaran ini? Ya, kita udah tahu nih kebenarannya. Kehadiran Yesus menyatakan pemeliharaannya nih. Jadi dalam hidup kita, Yesus hadir dalam hidup kita dan itu menyatakan pemeliharaannya relevan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kebenaran ini kita aplikasikan dalam hidup kita? Yang pertama, di 40 sampai 41. Kita terus menghidupkan iman kita pada Yesus, bukan pada situasi atau kekuatan kita sendiri. Oke, nah di sini dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita terus menghidupkan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus, bukan pada situasi atau kekuatan kita sendiri. Iman kita bertumbuh, bukan lagi tak ada ombak, tak ada badai kehidupan. Dalam nats ini, para murid kelihatannya belum percaya. Tidak percaya, tidak punya iman. Nah, masalah utamanya bukan masalah yang kita hadapi, atau masalah utamanya bukan masalah itu, tapi iman kita pada Yesus. Wow. Nih, dijabarin nih sama pendeta Victorio.
Yesus berkata pada murid dalam ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bisa ikut aktivitas, tetapi tak punya relasi dengan Yesus Kristus. Ikut aktivitas rohani, tetapi tidak percaya pada pribadi yang menjadi pusat penyembahan. Alright, meskipun sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak meyakini, nih di sini meyakini kasih, kepeduliannya dan kemahakuasaannya. Selalu kita ingat, mengetahui dan meyakini kemampuan Yesus Kristus menentukan level tuh ketenangan atau kekhawatiran hidup kita. Kita harus ingat selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Kita harus ingat juga, Dia lebih besar dari masalah kita. Yesus lebih besar dari masalah kita. Tak ada jalan pintas bersama Tuhan. Selalu ada masalah, ya pasti, ya kan? Nggak ada jalan pintas buat kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada masalah. Tapi kita harus selalu ingat bahwa selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Kita harus juga ingat. Saat kita ingat masalah yang selalu ada dalam hidup kita nih, kita juga harus ingat Dia, di sini maksudnya Yesus, lebih besar dari masalah kita. Wow, tuh. Bersama Yesus Kristus kita harus mempunyai mental pemenang, sikap pemenang. Sikap pemenang tidak didasarkan karena kita. Oke. Jadi kalau kita bersama Tuhan Yesus itu, kita harus mempunyai sikap pemenang, sikap mental pemenang. Oke. Bagaimana sikap mental pemenang itu bisa kita dapatkan? Dan dasarnya apa buat kita dapatin itu, ya kan? Poinnya di sini adalah kalau kita mau mendapatkan sikap mental pemenang itu tidak dasarkan karena kita, usaha kita, kemampuan kita, jabatan kita, ketekunan dan kegigihan kita. Wow, sikap pemenang yang kita miliki karena bersama Yesus. Wow, sikap pemenang yang kita miliki karena bersama Yesus dan apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Nah, itu dia sikap mental pemenang dasar yang benar. Bersama Yesus kita sudah menang. Kalau hal yang besar tak bisa dilakukan manusia seperti mengalahkan, mengampuni dosa dan mengalahkan kematian sudah dilakukan Yesus Kristus, mana mungkin Ia tak bisa menolong kita dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Oke, jadi di sini ada pesan yang terakhir yang disampaikan Pendeta Victorio, yaitu jangan mempunyai mental korban. Nah, jadi kadang-kala kita di posisi sebagai mental seorang korban, tetapi harus mempunyai mental seorang pemenang. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib atau di kayu salib untuk kita. Orang yang mempunyai mental bersikap seperti orang yang kalah. Nah, mental korban maksudnya kan, mereka mudah untuk menyerah, penuh penyesalan, suka menyalahkan orang atau situasi, tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya, suka memberikan alasan-alasan. Sebaiknya baliknya, seorang yang mempunyai mental pemenang adalah dalam Kristus berbeda. Situasi yang susah tidak berarti Anda orang kalah. Dalam Kristus Yesus, Ia sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita untuk kemuliaan-Nya. Yesus sangat peduli hidup Anda. Yesus sangat berkuasa atas hidup ini. Yesus selalu menyertai Anda. Punyalah iman yang besar pada Yesus Kristus. Tubuh dan cita-cita boleh hancur, tetapi pengharapan tidak boleh hancur dalam Yesus Kristus. Oke, demikian renungan kita pada hari ini dengan tema kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti pemeliharaan pada kita. So, semoga ini jadi berkat buat saudara dan teman-teman yang mendengarkan. Jika ada memang sesuatu yang masih belum dimengerti atas
renungan kita yang saya jabarkan bisa saudara lihat langsung di websitenya di sini. Ya, klik aja ya kan di websitenya, Emmanuel Baptist Church ABC, Gereja Indonesia di Melbourne ya, di Australia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, puji dan syukur saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan firman ini dan berkat ini, sehingga apapun kebenaran itu biarlah menjadi kebenaran daripadamu, sebab Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Oke, selamat sore, selamat siang, selamat malam, apapun itu. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan. Terima kasih.